Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini ada sedikit berbeda rundown acaranya, oleh karena saat ini kita dalam situasi keprihatinan oleh karena musibah yang terjadi di Nusa Tenggara, dan banyak sekali saudara-saudara kita umat Tuhan yang terkena musibah ini, ya. Oleh karena itu kita akan langsung saja memanggil narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Guntaraf yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Ibu Pendeta. Halo. Salam, Tuhan memberkati. Ya, salam sehat selalu Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih. Kami masih sehat dan kuat. Amin. Puji Tuhan. Baik, malam ini kita mengambil waktu sebentar Pendeta, oleh karena keprihatinan kita dari tim Obsesi Hati akan musibah yang terjadi di Nusa Tenggara. Dan juga banyak sekali saudara-saudara kita umat Tuhan, bahkan gereja Tuhan yang terkena musibah ini. Oleh karena itu sebelum kita mulai acara Obsesi Hati malam hari ini, kami rindu untuk meminta Pendeta Guntaraf mendoakan apa yang terjadi di Nusa Tenggara, dan juga saudara-saudara kita yang mungkin boleh diberikan kekuatan dari Tuhan agar boleh tabah menghadapi musibah ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pendeta Guntaraf untuk boleh mendoakan saudara-saudara kita. Oke. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang menjadi pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami kalian. Kami merasa prihatin oleh apa yang telah terjadi di Nusa Tenggara. Kami mengetahui bahwa banyak di antara bangunan-bangunan yang rusak, banyak juga daripada keluarga kami yang mengalami musibah. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan boleh beserta dengan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka supaya mereka dapat tetap tabah dan kuat, dan tetap berharap kepada Tuhan di dalam segala musibah yang mereka sedang hadapi sekarang ini. Dan Tuhan boleh menolong kepada mereka dapatkan kekuatan, mereka dapatkan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan boleh memberikan kecukupan untuk makan dan minum dan pakai. Tuhan boleh menolong akan umat-umat Tuhan untuk boleh bersedia untuk juga mengulurkan tangan, memberikan bantuan untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur ini. Bapa dalam surga, kepada Tuhan saja kami bergantung, menyadari tanpa Tuhan kami tidak berdaya apa-apa. Tetapi kami bersyukur Bapa di dalam Tuhan, kami semua adalah satu adanya. Kami satu di dalam kasih Yesus dan di dalam pengharapan dalam iman yang sama. Dan biarlah dalam kasih Kristus kami dapat tetap menguatkan dan menolong satu sama lain. Kami ikut merasa sedih dengan apa yang telah terjadi, dan biarlah Tuhan boleh memeliharakan mereka. Dengan demikian mereka pun dapatkan segala kecukupan di dalam penderitaan yang mereka sedang alami, dan mereka tetap memiliki pengharapan dan damai sejahtera dan iman kepada Tuhan di dalam musibah yang mereka alami. Tuhan berkati akan kegiatan daripada Hope Channel Indonesia dengan program Obsesi Hati ini. Tuhan boleh sertai supaya pelajaran yang akan diberikan ini boleh bermanfaat untuk kami sekalian, untuk para pemirsa, untuk keluarga para pemirsa, dan kami dapat bertumbuh di dalam kebahagiaan dan pengharapan di dalam Tuhan, dan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang berbahagia. Dan berkati akan semua anggota kru, semua yang berpartisipasi, nama Tuhan dapat dimuliakan. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Guntaraf. Baik, kita akan segera masuk saja ke episode malam hari ini. Judulnya sangat menarik. Ya, apa judulnya kira malam hari ini? Masa pensiun. Masa pensiun. Ya, jadi waktu saya cerita kepada mertua saya judulnya ini, wah dia sangat tertarik dan segera ingin mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Guntaraf. Tapi sebelumnya kita akan baca ayat tema kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Amsal 13 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Baik, inilah ayat kita, dan tadi Pendeta Guntaraf sudah mendoakan acara kita sepanjang malam ini.
mungkin kita langsung saja karena kita ada pengumuman sebentar ya, silakan. Ya, kami kembali mengajak kepada para pemirsa untuk dapat mengirimkan pertanyaan atau pertanyaan dari pembahasan yang dibawakan nanti, atau ada pertanyaan dari persoalan rumah tangga yang dirasakan. Silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya di hopechannel.id. Dan dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, tentunya kita sudah tidak sabar mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Muntarap. Oleh karena itu, boleh pendeta dan Kami Ibu Pendeta Muntarap persilakan pendeta dan Ibu untuk silakan memulai pembahasan malam ini. Oke. Baik, terima kasih untuk Leo dan Fitri, dan kembali selamat malam pemirsa yang berada di Indonesia, dan selamat pagi kalau misalnya mereka yang ada di Amerika atau di mana saja. Baik, ini adalah satu pelajaran yang sangat penting sekali. Banyak orang yang ingin mengetahui apa yang harus dibuat dalam masa pensiun. Kebetulan kami ini pensiunan. Kita sudah cukup tua, ya, di atas 70-an, dan merasa senang di dalam mengalami masa pensiun. Sebab itu kami ingin bagikan kepada saudara-saudara apa yang kami ingin sampaikan. Baik, ini pensiun retired. Biasa terjadi apa yang terjadi ini? Dia kata no work, nggak ada kerjaan, no hari, nggak usah tergesa-gesa, no phone, nggak usah ditelepon-telepon oleh bos ini. No boss katanya. Inilah masa retired. Okay, Sangat no worry. menyenangkan. Anda juga katakan no money. Karena nggak ada income lagi. Oke, tetapi ada juga pensiunan dan sebagainya. Nah, ayat yang telah dibacakan tadi, kita lihat bahwa Amsal 13 ayat 22 itu bagaimana? Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang yang benar. Jadi harus ada warisan ya kepada. Jadi kita harapkan ada sesuatu yang diberikan, tetapi kalau bicara tentang warisan, itu tidak selamanya sesuatu yang bersifat materi, ya. Ada yang lebih penting daripada materi, ya. Dan itu adalah berbicara mengenai, ya, beberapa hal yang lain. Oke. Mungkin saja kerohanian, ya. Mungkin juga integritas, mungkin juga beberapa poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita, dan juga kepada cucu, ya. Oke. Nah, sekarang Badan Pusat Statistik dari Indonesia mencatat beberapa laporan sebagai berikut. Ya, menurut BPS tercatat lebih dari 132 juta orang penduduk Indonesia merupakan penduduk angkatan kerja. Jadi masih banyak yang bekerja. Ya. Ini adalah usia produktif dan usia antara 15 sampai 64 tahun. Itu umumnya adalah untuk mereka yang bekerja. Nah, sekarang bagaimana usia pensiun? Banyak pekerja berpikir di usia berapa akan pensiun, ya? Iya, banyak. Ya, kalau di Indonesia sudah kita tahu tetapkan sampai 64 tahun. Tapi kalau di Amerika Serikat, ya, kalau government, ya, di pemerintah memang 55 tahun mereka sudah stop, ya. Tapi kalau di luar juga kepada jabatannya, ya. Tapi kalau umpamanya secara umum, ya, tidak ada age discrimination, artinya tidak ada diskriminasi umur. Orang boleh kerja. Kalau misalnya mereka dipilih untuk bekerja, mereka bisa terus bekerja sampai umur berapapun. Iya, kami kebetulan pensiun kita umur berapa? 68, 69, ya. Jadi kalau sebetulnya masih bisa, ya, kalau bisa sebab tidak ada age discrimination, tidak ada itu perbedaan usia, ya, tidak ada diskriminasi dalam usia, boleh saja kerja, ya. Tetapi kalau dari segi jaminan pensiun, misalnya seperti apa yang disebut Social Security, ya, itu dalam usia 62 tahun sudah bisa untuk klaim, tapi belum full. Tetapi untuk usia 66 tahun sudah bisa full. Tetapi itu jumlah tahunnya itu makin bertambah juga. Kita lihat juga akan suasana Indonesia kita akan pelajari ini. Kita akan bahas nanti lebih lanjut bagaimana age-nya itu makin hari makin lama, ya.
Ya. Kemudian berapa batas usia pensiun menurut undang-undang di Indonesia? Kita coba lihat misalnya apa yang menjadi undang-undang pada nomor 45 tahun 2015. Pasal 15 ya. Yang pertama, untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. 56 tahun. Tapi setelah mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama tadi, bukan 56 tahun lagi, jadi 57 tahun. 57 tahun. Kemudian usia pensiun sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 itu selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun. Jadi demikian misalnya tahun 2022, maka usia itu jadi 58 tahun. Ya, 3 tahun kemudian menjadi 59 tahun dan sebagainya sampai mencapai usia 65 tahun. Ya. Jadi makin hari makin bertambah lama sebab mereka merasa bahwa memang kita makin hari makin sehat ya. Ya, makin lama umur kita makin panjang selama ikuti pola hidup sehat. Ya, Banyak juga yang tidak sampai usia 65 tahun sudah meninggal ya. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini yang telah terjadi. Kemudian dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dan ketentuan paling lama 3 tahun sesudah usia pensiun tersebut. Oke. Jadi ini kembali adalah peraturan di Indonesia. Nah sekarang usia pensiun menurut Alkitab bagaimana? Kita coba lihat bilangan 8 ayat 23 sampai 26. Nah, kalau kita lihat bilangan 8, 23 sampai 26 dikatakan inilah yang berlaku bagi orang Lewi ya. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas. Jadi 25 tahun mereka sudah harus kerja supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Oke, jadi 50 tahun. 50 tahun. Tetapi kita harus ingat bahwa umur mereka waktu itu banyak yang ya mungkin sampai 70 tahun saja atau banyak juga yang meninggal sebelum usia ini. Jadi oleh sebab usia itu makin panjang, maka usia bertambah terus. Tetapi kita tahu banyak sekali orang yang bekerja misalnya seperti Musa sampai umur berapa? Ya, sampai 120 tahun ya. Dia tidak pernah pensiun. Tetapi ini berbicara kepada mereka yang bertugas sebagai imam ya. Di kemah pertemuan. Oke. Nah, kita tahu bahwa untuk pensiun itu perlu perencanaan. Ya. Misalnya apa yang dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ya, prinsip yang pertama kita dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi harus rajin, dan rajin menyediakan, dan apa yang akan terjadi ya untuk masa paceklik atau untuk masa pensiun di mana kita tidak bisa lagi bekerja. Kita harus mempunyai perencanaan dan menyiapkan untuk masa tabungan, pensiun tersebut. Oke, apa yang dikatakan juga di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2. Inilah persiapan prinsip yang kedua, dikatakan lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi ini. Nah, apa yang dimaksudkan ini adalah bicara tentang prinsip investasi. Jadi kalau kita bisa menginvestasikan akan dana yang kita miliki, maka itu bisa menyebabkan kita boleh memiliki sesuatu. Artinya dana itu bisa kembali pada saat kita membutuhkannya. Oke. Nah, Tuhan sendiri mempunyai suatu rencana yang indah. Tuhan tidak mau kita itu menderita di dalam usia pensiun misalnya. Apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29:11? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atau memberikan kepadamu hari depan yang penuh
pengharapan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi dalam masa pensiun haruslah sesuatu perkara yang penuh dengan pengharapan. Jadi janganlah itu masa pensiun merupakan tempat untuk ngomel-ngomel, aduh tidak ada lagi income, kita susah, makan susah, jadi bergantung kepada anak dan sebagainya. Tuhan menghendaki supaya kita mempunyai suatu pengharapan dalam masa pensiun, kita di dalam keadaan yang baik. Nah sekarang kita coba harus ingat kita punya hidup yang terbatas. Iya, kalau kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 10-12 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita pun katakan manusia itu cuma 70 tahun. Oh, kita sudah di atas 70 tahun sudah bonus. Ada bonus. Oke. Nah sekarang ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya kita harus ingat menghitung bahwa kita itu mempunyai keterbatasan di dalam hidup. Itulah sebabnya kita harus mempunyai suatu perencanaan, ya. Apa yang terjadi, jangan dalam masa pensiun itu adalah satu masa yang kita sakit-sakitan. Maafkan untuk saudara-saudara yang kebetulan sakit dalam masa pensiun, ya. Maka Tuhan akan bisa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada saudara-saudara, ya. Bapak dan ibu ataupun kakek nenek, ya. Namun bagi mereka yang masih belum pensiun, kita ingat bahwa kita satu waktu akan makin lama makin melemah. Ya. Itulah sebabnya kita perlu mempunyai pola hidup sedemikian rupa sehingga kita boleh tetap sehat di dalam masa pensiun. Oke, ada satu buku yang kami miliki namanya retirement years. Itu diberikan kepada kami waktu kami kami pensiun di GC session ya tahun 2015. Masing-masing orang pensiunan itu diberikan buku retirement dan salah satu bab yang dibahas adalah growing old gracefully. Ya. Jadi ini menjadi tua secara mulus ya. Mulus ya. Jadi menjadi tua dengan mulus ya. Jadi jangan menjadi tua dengan penderitaan dan kesusahan. Kemudian apa yang harus dibuat di dalam masa tua yang penuh dengan ketulusan? Harus diingat semasa masih muda, Bapak, kita akan tua ya. Sebelum pensiun, sebelum tua ya. Kita harus ingat supaya kita mempunyai masa tua yang mulus ya, sehat, kuat dan cukup juga di dalam ya kebutuhan kita. Dan untuk itu perlunya apa? Kita harus menghidupkan pola hidup sehat. Kita sudah tahu pola hidup sehat dengan banyak macam akronim, apakah New Start, Celebration, Creation, hidup yang sehat dan sebagainya. Pokoknya kita harus mengerti bagaimana caranya kita untuk menghidupkan pola hidup sehat supaya pada masa pensiun kita jadi tetap sehat ya. Kita makan makanan yang sehat, kita harus bergerak badan senantiasa setiap hari. Kami pun jalan setiap hari setiap jam. Paling sedikit kami jalan satu hari. Satu jam paling sedikit jalan dalam satu hari ya. Paling sedikit dan kami selalu berusaha mencapai 10.000 steps ya. Kemarin saya senang 12.000. Jadi itu penting sekali ya untuk tetap jalan. Ya, kemudian kita harus tetap juga meminum banyak air karena air itu penting sekali bagi kita dan mempunyai kehidupan yang cukup istirahat. Jam 10 malam sudah tidur. Jangan kita tidur sampai malam-malam begitu. Itu tidak baik karena kita pembahasannya cukup hebat sekali, cukup lama. Mungkin satu waktu kita bahas tentang masalah rumah tangga yang baik. Tetapi hal yang sangat penting dalam masa pensiun, kedekatan dengan Tuhan. Trust in God. Trust in God, percaya kepada kuasa ilahi. Ini sebagian daripada pola hidup. Dan masa pensiun kita perlu merasakan dekat dengan Tuhan. Sebab kematian bisa datang menimpa kita kapan saja. Dan juga dekat dengan keluarga. Kemudian jangan ada musuh-musuh ya. Ada kemudian sehat dan juga dengan masyarakat, dengan tetangga-tetangga ya. Jadi hubungan itu akrab dan memberikan sukacita ya. Ada orang yang suka cari gara-gara. Hadapi dengan senyum ya, mereka yang cari gara-gara ya. Ada yang juga mengejek, senyum saja. Oke. Sebab kalau kita dekat kepada Tuhan, kita akan dekat juga kepada satu sama lain. Itu ingatlah, kuncinya di situ. Sebab Tuhan mati untuk semua orang.
tidak peduli kita punya latar belakang apa, tapi kita jadi tetangga kita pun baik kepada keluarga dan juga kepada Oke. anak-anak cucu. Nah sekarang kita coba lihat amaran yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan sampai kita terjadi ini. Apa ini? Lukas 12 ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kita ingat siapa ini? Ini orang yang sudah mulai mimpi-mimpi ya. Di hari Membesarkan tua, lumbungnya. lumbungnya bertambah, kemudian wah sedaplah Bapak hari tua itu akan terjamin ya, tetapi lupa bahwa mungkin saja Kematian datang. Kematian menimpa dia sebelum dia jadi tua, tidak sempat pensiun. Nah, untuk itulah makanya sementara kita bekerja, kita tidak boleh lupa hubungan dengan Tuhan dan juga tetap mempunyai pola hidup yang sehat, sehingga jangan kita sakit-sakitan dan belum sempat pensiun sudah meninggal. Ya, jadi itu satu hal yang sangat penting kita untuk ingat. Baik, nah hal-hal yang harus disadari adalah hal sebagai berikut. Kita harus menyediakan diri pada saat di mana kita tidak bisa kerja seperti biasa. Kita tidak tahu ya, kadang-kadang ya, makanya perlu ada saving. Kadang-kadang pada waktu paceklik ya, kita tidak tahu apa kita bisa kerja. Mungkin saja kita biasa-biasa, tahu-tahu kita jalan jatuh, patah kaki, udah nggak bisa kerja gimana. Nah, jadi harus menyediakan diri saat di mana kita tidak bisa bekerja seperti biasa. Kemudian kita harus siap kepada kenyataan bahwa biaya pengobatan meningkat saat kita makin tua. Oh iya, makin hari makin tua. Makanya perlu ada insurance ya. Ya, asuransi kesehatan itu penting sekali. Ya. Sebab kita kan makin tua makin ada degenerative diseases ya. Nah itu kita harus bersedia dan mahal rumah sakit, pembayaran di rumah sakit. Makanya kita harus ada. Oh, tapi di Indonesia ada BPJS ya. Ikuti, jangan sampai tidak ikut dengan BPJS. Kita tidak mau menjadi beban untuk anak-anak kita saat kita jadi tua. Ya, ada yang harus menumpang kepada anaknya. Ya, kami dapat mengerti oleh sebab mungkin tidak sempat itu dicapai pada saat dia masih bekerja. Ya, tetapi kita seberapa boleh ya jangan menjadi beban untuk anak kita saat kita jadi tua. Ya. Dan kita harus siap meninggalkan warisan kepada anak-anak, cucu-cucu atau pelayanan setelah kita mati. Jangan juga hanya kepada anak-anak dan cucu, juga kita pelayanan harus untuk kita pelayanan kita dan tumbang itu satu hal yang sangat penting sekali ya. Jangan sampai kita tinggalkan ya kemudian semuanya hanya untuk cucu. Dan kadang-kadang kita harus berhati-hati kalau misalnya anak cucu-cucu itu mendapatkan warisan akhirnya jadi malas, itu jadi dosa untuk kita juga ya. Sebab kita ajarkan anak itu jadi malas, anak cucu karena dipikir harta kekayaan oma opa nanti akan kasih kepada saya. Jangan gitu. Itu juga justru jadi dosa. Jadi kita harus sisihkan juga untuk pelayanan. Baik, nah sekarang kita coba lihat kegiatan masa pensiun. Kita harus selalu ingat dengan tujuan hidup. Dan apa tujuan itu? Ya, kita baca dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita harus tahu bahwa kita bekerjakan itu semua untuk kepada Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ingat kita telah ditebus oleh darah Yesus ya. Kita tidak perlu khawatir akan apa-apa dan segala sesuatu bersumber dari Yesus Kristus. Keselamatan kita, kebutuhan kita dan sebagainya. Jadi kita ingat tujuan hidup kita tidak boleh terlepas daripada memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang kadang-kadang kita memikirkan apakah mungkin masih melayani dalam masa pensiun. Kita coba lihat apa yang dikatakan di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Ini berbicara tentang Kaleb ya. Usianya waktu itu 85 tahun. Apa yang dia buat? Dia katakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan mencintai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Hebat, Luar biasa sekali. Luar biasa. Ini orang enak ini terkenal raksasa Iya, seperti besar. ini Goliat. Goliat itu adalah dia suku enak ya. Iya. Ya. Jadi 85 tahun. 85 tahun masih tetap mau kerja terus ya. Ya. Nah, itu satu perkara yang sangat penting ya untuk kita, bahwa kita kalau masih bisa untuk melayani, kita bisa Layanilah. melayani walaupun dengan sukarela ya. Ya. Kebetulan ya kami melayani dengan sukarela melalui Hope Channel Indonesia dan Obsesi Hati ya. Ini Itu udah episode ke ke 44 ya, Iya. kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian setiap hari Minggu ada apa yang disebut program Revelation Orange of Channel. Hope ya, Iya. Orange Channel. Kemudian setiap hari Sabtu Jumat malam ya untuk guru-guru sekolah sahabat dan sebagainya. Kemudian belajar Alkitab, memberikan pelajaran. Itu satu perkara yang perlu untuk kita selalu lakukan ya. selama pensiunan. Sukarela ya. Ya. Jadi pelayanan itu menjadi sukacita untuk kita Ya. masing-masing. Ya. Jadi tetap melayani. Ya. Misalnya kita coba lihat contoh yang lain dalam Lukas 2 ayat 36 dan 37. Ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bayangkan 84 tahun. Waduh. Hebat sekali. Masih tetap Masih tidak tetap. meninggalkan Dan- bait Allah ya. Tetap Dan melayani. Waduh. luar biasa. Jadi ini perkara yang kita perlu untuk pikirkan. Jangan umur membatasi kita di dalam pelayanan. Ya. Jadi kalau kita diminta untuk ambil bagian di gereja, ambil bagian, oke, dan sebagainya. Ya. Alright. Kemudian kita coba lihat bahwa usia ini adalah juga usia di mana kita harus selalu ingat pimpinan Tuhan. Ya. Misalnya Mazmur 143 ayat yang 5. Aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-pekerjaanmu yang aku memikirkan perbuatan tangannya. Jadi dia lihat bagaimana kebaikan Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan Tuhan. masa muda. Kami Ya. kadang-kadang seperti kemarin kita jalan, Kalau ingat kita masa cerita muda. masa muda Wah. kami, kemudian bercerita bagaimana Tuhan itu baik. Baik Katanya, sekali. God is Is good good all the time. Ya. Menyenangkan sekali. Kemudian Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Jadi kita harus selalu ingat bagaimana Tuhan itu memimpin kita, ya, memberikan rezeki kepada kita, ya, dari hari ke hari, Ya. waktu muda sampai sekarang. masa Sampai sekarang ini. Luar biasa. Kita harus ingat pimpinan Tuhan dalam masa Tuhan. Ya. Kemudian kami ada 20 kegiatan anjuran ya, kegiatan yang pada Anda bisa pikirkan, ya, yang banyak yang kami buat sekarang ini dan juga ingin kami bagikan kepada saudara-saudara, yaitu kegiatan masa pensiun untuk menghilangkan kebosanan, ya. Sebab kalau nggak ada kerja apa-apa kan bosan. Ada orang pensiun hanya kerjanya dengan TV melulu. Oke. Aduh, banyak kegiatan yang dapat dibuat. Oke, kita ambil satu-satu. Ya, Nomor kegiatan 1. pertama mengambil waktu dengan Tuhan. Ingat waktu dulu waktu kerja kan, aduh, maksa devotional itu sangat pendek ya. pendek Kita harus sekali. lari-lari ke sini, harus langsung ke airport atau langsung pergi ke kantor dan sebagainya. Tapi sekarang, waduh, masa pensiunan itu enak sekali, bisa baca buku Wah. Alkitab, bisa baca Spirit of Prophecy, ya, Roh Nubuat dan sebagainya. Aduh, semangat kita itu luar biasa pada masa pensiunan ini, bisa terus berhubungan dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara melalui Alkitab, Ya. melalui Roh Ambil waktu dengan Nubuat, Alkitab. ya, dan kita bisa berdoa. Jadi komunikasi kita dengan Tuhan tuh sangat rapat, sangat enak sekali. Iya. Sejak pensiun, Kathleen ini sudah baca berapa puluh, ya, lebih daripada 20 buku daripada tulisan daripada Ellen G. White Iya. yang mengangkat akan Iya, kerohaniannya. senang sekali ya. Baik, yang dua adalah relawan untuk kegiatan pelayanan. Ya, jadi ini sukarela ya. Kan ada orang kata, nggak mau lah, nggak dibayar, nggak mau melayani. Jangan, kita melayani sukacita ya. Sebab dengan pelayanan itu
it's good for the giver as well as the receiver. Jadi seperti dalam masa COVID-19 Iya. ini banyak sekali orang yang mungkin mengenai masalah kurang makan dan sebagainya. Ya, Kita berikan. bagi-bagi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, baru saja kami minta kepada kami ada kebetulan mengelola panti asuhan. Iya. Mereka membagi makanan kepada tetangga-tetangga Tetangganya. sekitar. Dan sekarang bagi kambing. Kambing untuk Ya, mereka. Jadi kami sponsori. berikan mensponsori akan kambing ya supaya orang-orang yang miskin ya bisa Dapat susu. dapatkan susu kambing ataupun juga dibesarkan kemudian Ada anak kambing ada itu, anak kambing jadi dan mereka bisa hidup. bisa hidup. Jadi itu kegiatan yang sangat penting sekali. Iya. Baik, kemudian Ambil kelas untuk menambah pengetahuan. Iya, kelas apa? Kalau suka masak, pergi ke YouTube, ya, tengok resep-resep dari YouTube dan sebagainya. Atau untuk belajar bagaimana. Pokoknya kita ambil kelas saja secara online banyak sekali untuk menambah pengetahuan. ya online atau mungkin belajar jarak jauh Iya, ya, iya. ataupun juga langsung mungkin kalau yang misalnya pensiun dekat universitas bisa ambil kelas di situ. Senang sekali Bisa ya. kelas memperdalami dalam bahasa dan sebagainya ya. Jadi dengan demikian kita punya otak tetap dipakai. Kalau Ya. misalnya otak itu dipakai, dia tidak akan atrofi ya. Itu berarti tidak akan Pelupa. cepat pikun ya. Jadi perlu untuk tetap kegiatan ya. Ya, ambil kelas ya. Ya. Belajar jarak jauh dan bergabung dengan klub. Ya. Menambah teman Menambah baru. teman baru, Ya. ada klub ya. Ya. Klub apa? Klub Kalau sehat atau klub badminton bahaya ya. Sebab kadang-kadang kita sudah tidak bisa lagi untuk lari, tetapi mungkin ada banyak klub-klub yang lain, klub sehat Ya. ya untuk selalu jalan kaki dan sebagainya Ya. bersama-sama ya. Kami jadi- pernah tinggal di satu kampus namanya 55 Plus Community ya. 55+. Itu Ada. waktu sebelum kita pensiun. Ya. Ya. Dan di situ ada klub jalan ya. Ya. Jalan. Jadi jalan ya waktu-waktu tertentu. Kemudian ada klub untuk piknik ya. Ada klub. Artinya banyak sekali kegiatan yang dapat dibuat. Ya, saya ingat waktu itu kan saya baru habis operasi kaki ya, operasi knee dengkul ya, apa namanya itu knee. Ya, dengkul. Ya, dengkul. Jadi kan tapi harus jalan, kita jalan. Wah, dia tiap-tiap hari Senin tuh semua perempuan-perempuan ya, wanita-wanita itu mereka jalan. Saya bilang jalanlah lebih dulu karena saya jalannya kan lambat ya. 2,5 jam baru selesai satu keliling. Mereka cepat saja. Jadi itu kita mendapat banyak teman-teman baru kalau kita mengikuti klub-klub itu. Dan mengambil waktu dengan cucu ya, itu satu hal yang sangat membahagiakan, menolong kepada kita punya anak yang harus bekerja dan juga cucu ya. Jadi cucu senang sekali. Cucu senang dan kami juga senang ya. Dan kita setiap Selasa, Rabu, Kamis kita mengambil waktu dengan cucu ya. Okay. Jadi senang sekali ya. Olahraga yang teratur. Ya, dan apakah olahraga yang terbaik? Jalan kaki. Jalan kaki. Ada orang katakan orang yang terbaik adalah tenis atau main itu. Enggak. Tenis itu kan raketnya aja mahal. Atau badminton pun raket pun mahal. Tapi Tuhan itu sangat baik menganjurkan kita terbaik. Lihatlah Spirit of Prophecy katakan, the best exercise is to walk. Ya, karena dengan jalan semua kita sirkulasi kita dipercepat dan bagus sekali dan tidak perlu beli alat-alat, tidak perlu orang bilang kan harus pakai treadmill lah apa itu kan mahal-mahal. Jalan aja di bawah sinar matahari. Maka Anda bisa mempunyai kesehatan yang baik ya. Dan mereka yang selalu jalan kaki mempunyai umur yang jauh lebih panjang ya, sebab lebih sehat. Itu makanya kadang-kadang mereka katakan satu slogan, if you want to postpone your funeral, walk. Jadi menunda Anda punya penguburan, ya jalan kaki. Jalan kaki. Wah, ini hebat. Ini hal yang sangat penting sekali. Baik. Kemudian lihat lihat alam ya. Tuhan menciptakan. Itu ternyata berbagai macam penelitian menunjukkan kalau lihat alam maka kita disegarkan dan kita juga punya frontal lobe itu artinya dalam keadaan yang sehat baik ya. Jadi mempunyai pertimbangan yang baik ya. Kita punya judgment ya, pertimbangannya itu baik ya. Melalui alam ya, melalui Alkitab, hijau-hijau kan kita lihat hal yang rohani dan sebagainya, dan umur kita pun lebih panjang dan kita dapat lebih berbahagia. Kemudian ikuti
kelompok senior citizen. Inilah betul-betul. Kami ada WhatsApp group untuk angkatan kami, angkatan 68. Jadi ketawa-ketawa Kebetulan lucu-lucu. kami pergi ke perguruan tinggi tahun 68, ya kami ada retreat sama-sama, kemudian kami kumpul tempoh hari di Batam ataupun di universitas di mana kami kuliah, kemudian kami sudah rencanakan ya tahun depan kami akan pergi ke Israel, harusnya tahun ini. Tapi kena COVID nggak bisa. Jadi itu adalah kakek dan nenek Senior citizen yang di atas 70-an tahun ya. Dan ini adalah mengingatkan masa muda, kemudian kita boleh saling menolong satu sama lain, mendorong satu sama lain. Sementara kita masih hidup. Dan hal yang kita sangat sedihkan juga ialah bahwa setiap kita adakan pertemuan ada saja yang sudah meninggal. Ya, ada ketambahan yang sama-sama rencana ada yang meninggal. Tetapi mereka yang masih hidup ambil kesempatan ikut kelompok senior citizen, kelas dan sebagainya. Oke. Terus kemudian yang ke-10 kita bilang berjalan dengan teman-teman. Nah, ini termasuk juga di situ ya, kita punya teman-teman adalah senior citizen. Tetapi teman-teman sekelas ya, ada WhatsApp grup khusus ya, dan menceritakan cerita kisah lama yang lucu-lucu. Tadi pun istri saya ketawa waktu saya sampaikan apa yang saya terima dari saya punya teman, dari kita punya WhatsApp group. Oke. Alright. Kemudian belajar hobi baru. Hobi baru. Ya, apakah untuk membuat perabot, untuk apa yang tadinya nggak pernah kita kerjakan kan selalu ada yang tukang yang bikin. Tapi sekarang kita belajar untuk bagaimana membuat perabot-perabot, pasang-pasang itu dan sebagainya. Itu hobi baru ya. Itu yang bagus sehingga kita punya otak tetap bekerja dan kita tetap sehat. Kemudian menjadi mentor untuk generasi muda ya. Nah, jadi kita sekarang mentor kepada Leo dan Fitri supaya menjadi penceramah rumah tangga. Iya, kita sangat senang dengar bahwa Leo dan Fitri sudah memberikan ceramah 2 kali. Wah, 2 kali di Sukabumi saya, tapi di tempat-tempat yang lain. Itu jadi, bagus. Itu sangat penting sekali bahwa kita memberikan bimbingan kepada generasi muda, sebab kita kan makin tua yang akan meninggal juga. Bahan-bahan kita harus berikan kepada generasi muda, sebab kita rindu supaya lebih banyak orang yang berbahagia. Jangan celit-celit ya. Ada saya waktu dulu satu teman katanya, sudah dia memberikan ceramah, boleh nggak minta bahannya? Nggak boleh katanya, entah apa begini. Saya bilang, saya itu selalu kalau umpamanya sudah selesai ceramah, orang tuh mau minta bahan, saya kasih, saya bilang. Sebab saya kan pulang balik, nanti sebentar lagi akan naik kapal terbang, mana tahu nanti naik kapal terbang crash, meninggal. Itu bahan sudah dikasih sama orang supaya orang bisa teruskan kan memberikan pengajaran. Jadi kita jangan celik-celik kasih pelajar PowerPoints kita atau apa. Orang mau ambil aja. Besok lusa bukan kita saja yang sendiri yang harus berikan. Orang lain juga bisa pakai itu untuk memberikan. Supaya lebih banyak orang yang mendapatkan berkatnya. Bekerja paruh waktu. Ini banyak sekali kita lihat waktu di General Conference itu ya, orang sudah tua-tua sekali. Mereka kerja karena human resource itu banyak sekali kan memberikan surat-surat mereka lipat, masukkan ke dalam amplop. Senang sekali lihat orang tua, suami istri mereka sudah tua, 80-an ke atas tapi masih kerja para waktu. Bukan hanya tambah income, income-nya akan dipakai juga untuk mungkin pekerjaan misi dan sebagainya. Tetapi salah satu sumber kebahagiaan adalah apa yang disebut the joy of achievement, yaitu sukacita dalam mencapai sesuatu. Jadi kalau misalnya seorang masih mengerjakan sesuatu, ada sesuatu yang dicapai, itu memberikan suatu kebahagiaan. Jadi itu satu hal yang bagus. Dan mereka dikasih hanya kadang-kadang kasih tiket makan. Tiket makannya $10 aja. Jadi dia bisa pergi ke cafeteria, ambillah makanan, ketemu dengan teman-teman, ngobrol mereka, kemudian balik lagi ke kantor, isi-isi lagi amplop. Senang sekali lihatnya. Saya waktu lihat itu, bagaimana bagus kerja untuk melayani terus ya, bekerja pada waktu. Baik, sebagian berkebun atau menanam. Ini sudah beli bibit kita. Saya sudah beli bibit sayur. Ini musim ini kan masih musim spring ya. Jadi kita akan mulai menanam lagi ya. Selama ini toge. Kita bikin toge sendiri. Karena musim dingin kan. Jadi Pak ambil aja itu kacang hijau bikin toge ya. Jadi kita merasa
ada sesuatu yang Kegiatan. kita buat, kegiatan bersama-sama. Nggak bosen. Terus eksplorasi dunia, cruise ya. Wah, kita banyak sekali teman-teman yang cruise ya. Apakah teman daripada suami yang batch 68, apakah teman-teman saya sekolah di Singapura. Wah, kami hampir setiap tahun pergi cruise dengan teman-teman. Aduh, senang sekali ya. Senang, artinya lihat tempat-tempat yang baik, saat yang sama juga kita bisa selalu bersama dengan teman-teman bersama-sama. Ada penuh pagi sama-sama. Saya selalu memberikan renungan kepada orang ini, para nenek-nenek. Nenek kakek ya. Dan Menyenangkan sekali. Jadi cruise ya. itu senang, karena cruise itu kan semua makanan sudah disediakan. Apa yang kita punya kegiatan? Ya pagi-pagi renungan, kemudian kita jalan sama-sama dan sebagainya. Ya, jadi sangat menyenangkan juga. Dengan kemarin aja kita sudah booking Ya, cruise. kita sudah booking cruise untuk bulan Juli ya. Ya, tahun 2022. 2022. Ya, dengan anak-anak dan cucu-cucu kami ya pergi Disney Cruise ya. Ya, dan kami sedang merencanakan ada cruise khusus untuk mereka yang pernah kerja di Jalan Conference. Ada klub yang namanya G10. Ya, jadi itu kita untuk jalan sama-sama, semua sudah mau retire semuanya. Jadi akhirnya kita ya senang-senang mengingat masa bagaimana pimpinan Tuhan pada waktu kerja di Jalan Conference dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu kegiatan. Malahan kami datang ke sini, kami kan nggak ada teman. Kami datang ke sini kan semua teman-teman lama sudah ditinggalkan. Cuma tahu anak dan Andre dan Patrick aja. Jadi kami di gereja, ayo kita bikin cruise. Kita undang mereka, orang-orang tua undang di rumah kami. Dan anak-anak muda pergi di rumah Andrea. Kemudian kami akhirnya kita rencanakan cruise dan kita sudah pergi cruise sama-sama dengan mereka ke Meksiko dan sebagainya. Jadi itu sangat bagus sekali ya. Oke. Belajar dan mencoba berbagai masakan baru. Ya. Wah, baru saja minggu yang lalu bikin apa itu? Pokoknya kita biar aja. Sekarang mau bikin panada, risoles. Aduh, banyak sekali kita bikin lemper sekarang sendiri. Ya. Aduh, baru tahu sekarang bahwa hebat sekali orang yang jual-jualan makanan itu ya. Itu nggak gampang loh. Lebih bagus kita beli barang itu saja. Tapi untuk mengisi waktu, ya bikin lemper sendiri, bikin risole sendiri, bikin semua. Pokoknya kita bikin makanan-makanan yang baru ya. Coba saja semua masakan itu. Yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Sebelumnya beli aja. Kemudian menulis biografi atau buku sesuai dengan keahlian. Apalagi mereka yang pernah menjadi dosen dan sebagainya. Itu bagus sekali. Bagus menulis ya. Kami sudah pensiun, sudah menyelesaikan satu buku dan sekarang masih menyiapkan beberapa buku yang lain. Sudah total 6 buku yang kita tulis ya. 7. Ya. Alright. Biografi ya. Maksudnya biografi adalah untuk coba supaya pengalaman hidup kita bisa menjadi satu pelajaran untuk generasi muda. Sebab kita semua mempunyai tantangan hidup. Bagaimana tantangan itu dapat diatasi dan bagaimana Tuhan memimpin kita itu boleh menjadi satu sumber inspirasi kepada orang lain. Ya. Jadi tulis kalau ada. Bagus menulis biografi. Oke, kami masih mencari waktu. Kan ini kalau banyak itu permintaan. Jadi masih tertahan-tahan ya. Oke. Membantu berbagai proyek gereja atau sosial. Iya. Ini termasuk relawan sehubungan dengan yang kita sudah bahas tadi. Kemudian menelusuri berbagai situs untuk belajar hal-hal yang baru. Tetapi harus berhati-hati sebab banyak juga yang bersifat konspirasi ya. Jadi harus belajar hal yang baru supaya kita dapat bertumbuh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pastikan hidup yang seimbang untuk pengembangan fisik, mental, sosial, dan rohani. Jadi jangan hanya dari belajar dari YouTube, tapi belajar juga harus berjalan, ya harus supaya kita exercise dan juga harus makan makanan yang sehat. Jadi pokoknya harus ada balance ya, seimbang supaya bukan saja perkembangan sosial, tapi juga rohani, mental, dan fisik. Oke, itu 20 hal. Sekarang kita mau coba lihat beberapa ayat yang sangat penting, yang bagus untuk kita semua. Kita harus bicara cepat, sebab rupanya sudah 45 menit ini.
Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Dan Amsal 20 ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Jadi orang tua yang sudah beruban memberikan kekuatan kepada anak-anak muda. Jadi itu perlu, jadi jangan khawatir kalau untuk menjadi tua ya. Kita bisa melihat itu adalah satu perkara yang indah. Ya. Kemudian ini Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kalau seandainya mengalami suatu tantangan hidup, Ya. ini boleh menjadi suatu pegangan untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi satu pengalaman yang sangat penting sekali, berbagai macam tantangan hidup, tetapi ingat semua sudah Tuhan bekerja tahu sama untuk kebaikan kita. Ya. Jadi dalam masa tua, walaupun makin tua, untuk kebaikan kita. Ya. Oke, bagaimana dengan Mazmur 71 ayat 18 dan 19? Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu pada semua orang yang akan datang. Mazmur 71 ayat 9 katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi tetap berdoa supaya Tuhan tuh pimpin kita biarpun kita sudah tua, ya. Dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Kemudian dikatakan supaya kita tetap memberitakan kuasa-Mu. Ya. Ya. Share Jadi kepada kita Tuhan. membagikan pimpinan Tuhan kepada generasi muda, itu penting sekali, dan keperkasaan-Mu kepada orang yang akan datang, ini penting sekali. Baik, kemudian kita harus percaya kepada pimpinan Tuhan di masa tua. Oke, kita coba lihat misalnya di dalam Yesaya 46 ayat 9 ayat 4. Sampai masa tuamu tetap dia. Oops. Oh, sorry. Oke. Maafkan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dalam Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. So, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap lakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kita lihat janji Tuhan, Tuhan akan selalu memimpin kita masing-masing sampai di hari tua, sampai mungkin di akhir hayat kita, kita boleh tetap mempunyai pengharapan dalam Tuhan, tetap iman kepada Tuhan. Baik, kemudian jangan lupa tentang berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik bagi kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi dalam masa pensiun pun, jangan kita stop berbuat baik. Tetap tunjukkan kebaikan kita, Tetap menunjukkan perhatian kita. Melalui kata-kata, tindakan, mungkin melalui dana dan sebagainya. Itu sangat penting sekali untuk tetap menjadi tidak saluran berkat. Jemu-jemu menjadi saluran berkat kepada orang lain. Luar biasa. Kemudian saya rasa ini adalah ayat yang terakhir untuk sekarang ini, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi maju terus ke depan, dalam masa tua jangan berhenti, tidak usah lihat artinya khawatir apa yang terjadi. Ini maksudnya hidup lama, tetapi kita harus ingat pimpinan Tuhan masa yang lalu, kemudian maju terus ke depan, untuk penuh dengan sukacita. Ini yang terakhir betul-betul. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Luar biasa. Dia sudah memulai yang baik, dan saya rasakan pimpinan Tuhan yang masa lalu
Tuhan sudah mulai yang baik masa lalu. Dia Tuhan memulai tetap memimpin dengan baik sekarang ini sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai Yesus datang. Sampai kita boleh bersukacita hidup di dunia baru. Selama-lamanya. Tanpa ada penderitaan, tanpa ada kematian, tanpa ada penyakit. Tuhan sudah mulai untuk memimpin dulu. Tuhan akan pimpin juga sekarang sampai selama-lamanya. Itulah pelajaran untuk masa pensiun. Biarlah Anda punya masa pensiun adalah masa yang mulus, penuh dengan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta ya. Luar biasa ya. Ada 20 tadi kegiatan itu sudah hampir 1 bulan itu. Jadi para pensiunan sudah bisa meniru 20 itu sudah hampir 1 bulan. Nanti bulan berikutnya ulang lagi aja. Dan bisa dilakukan satu step itu untuk beberapa hari, bukan hanya 1 hari. Wah, ini tipsnya luar biasa pada malam hari ini. Jadi terima kasih Pendeta dan Ibu. Dan masa pensiun ini kalau menurut saya Pendeta dan Ibu, ini luar biasa anugerah Tuhan. Kenapa? Tidak semua orang merasakan pensiun, Iya, toh? betul. Dan itu memang luar biasa ya. Kalau bisa melewati itu dan akan menikmatinya. Bicara pensiun berarti umur panjang, itu luar biasa, itu satu anugerah luar biasa dari Tuhan. Iya. Kayak Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaran ini luar biasa anugerah Tuhan, umur panjang sampai bisa mengalami masa pensiun. Kami juga berdoa mudah-mudahan kami juga bisa mengalami masa pensiun. Ya, umur panjang. Ya. Wah, terima kasih atas pembahasan yang telah dibawakan. Dan tetap sehat kuat. Amin. Yang penting sehat, kuat, dan bisa melayani. Jadi saluran berkat untuk orang. Itu yang paling penting. Iya, betul. Saya jadi teringat tadi saluran berkat dengan membagikan materi. Dan keluar langsung dialek Bataknya celit-celit. Saya juga baru dengar itu celit-celit ya. Ya. Ibu Pendeta Kuntaraf ini sudah lama di Amerika, cuman tidak lupa dengan tanah air ya. Jadi kita senang juga ini. Masih keluar ada dialek-dialek Bataknya celit-celit atau apa gitu. Dari Medan, bahasa Dari Medan ya. Baik, kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel, apabila saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center yang ada di layar kaca Anda. Saudara boleh tuliskan pertanyaan saudara. Juga saudara boleh kirimkan ke akun media sosial dari Hope Channel, yaitu di Facebook dan juga YouTube. Saudara cukup cantumkan nama saudara dan tidak usah cukup cantumkan alamat saudara. Nama saudara tidak usah dicantumkan dan tentunya pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, saat jumpa dan berpisah, sampaikanlah dengan suka. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Tuhan kan datang, serukanlah ke seluruh jagat raya, masyurkanlah kabar indah agar semua bergembira. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Tuhan kan datang segera, adil kekal Tuhan kita, bagi yang tak turut Dia akan terima hukumannya. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Berita kemenangannya.
Baik, kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Dan kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini pendeta dan ibu pendeta. Saya akan langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi post power syndrome pada waktu pensiun, pendeta? Silakan pendeta dan ibu pendeta. Ini lucu sekali. Mereka ada yang katakan, cobalah pergi ke pantai, lihatlah siapa yang kalau pakai pendeta masih pakai jas di pantai. Jadi masih menganggap dirinya harus menjadi sebagai pengkhotbah. Anyway. Ini adalah satu perkara yang tidak mudah untuk ditangani, ya. Tetapi perlu dengan doa, dengan pertolongan Tuhan, ya, dan menyadari akan keadaan kita yang sangat terbatas. Oke. Keadaan kita yang terbatas, ya. Jadi misalnya saya sebagai waktu sebelum pensiun kan sebagai direktur, ya. Kemudian sebagai direktur dan memimpin pekerjaan dan sebagainya yang cukup banyak di kantor pusat, ya. Jadi kemudian, tetapi kami memohon untuk pensiun, ya. Bukan dipensiunkan. Bukan dipensiun. Kami memohon sebab kami tidak suka perjalanan selalu terpisah-pisah, satu ke Afrika, satu ke Argentina dan sebagainya. Jadi kami sengaja untuk memohon untuk pensiun, ya, pada waktunya sesudah bertugas untuk 80 tahun. 80 tahun artinya saya total 84 tahun. Jadi oleh sebab itu dengan cara memohon, ya, maka kita sudah siap ya, untuk pensiun, untuk tidak mempunyai power. Ya, jadi tidak ada lagi power syndrome. Nah, jadi saya percaya dengan kuasa doa dan menyadari akan keadaan diri kita, ya, menyadari bahwa kita ini sekarang berbeda, ya, apalagi yang dipensiunkan, ya. Ya, itu betul. Memang kadang-kadang agak sakit masih mau dapatkan power, oke. Jadi harus menyadari, ya, dan istri ataupun suami, ya, tergantung siapa yang harus yang dipensiunkan, siapa yang harus dihibur, ya. Coba diajar untuk artinya mengajak untuk menyadari, ya, berdoa bersama-sama, buat kegiatan bersama-sama, dan salurkan kita punya keinginan-keinginan itu untuk sesuatu perkara yang bersifat positif, ya. Misalnya untuk kegiatan sukarela, ya. Kemudian coba melakukan perkara-perkara yang mungkin sangat sederhana. Misalnya, sambil contoh, bagi-bagi makanan untuk orang miskin. Ya, itu kan suatu perkara yang sederhana, ya, dan melihat bagaimana keadaan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Jadi akhirnya perasaan sombong itu dapat lebih diatasi, ya. Kemudian berjalan di tengah alam, lihat, ya, dan ternyata bahwa kita itu kecil. Ya. Padahal Tuhan pun masih pikirkan, Tuhan masih memikirkan kita, ya. Coba lihat di atas gunung, ya. Ya, kita ini kan rasanya kecil sekali, tidak berarti. Ya, kalau gitu apa yang kita harus sombongkan dalam kehidupan, ya? Kenapa harus pikirkan tentang masalah power, ya? Jadi dengan mengikat akan hal tersebut, ya, maka kita makin lama makin menyadari. Kemudian kalau ada kecenderungan untuk coba memerintah, ya, sudah biasa sudah terlalu biasa main order, ya, ya, mungkin perlu diingatkan, ya, oleh istri, ya, atau oleh suami, ya, supaya jangan sampai, ya, main perintah-perintah, yang tidak baik. Jadi kalau sudah biasa main perintah di kantor, sekarang, ya, semua orang di rumah dimain perintah, ya. Termasuk istrinya, ya, istrinya juga dianggap sebagai pegawai, ya. Nah, itu berbahaya sekali, oke. Jadi bisa merusak akan kerukunan rumah tangga. Jadi untuk saling mengingatkan, berdoa, dan coba buat kegiatan-kegiatan yang mengingatkan bahwa manusia itu adalah tanpa Tuhan tidak berarti apa-apa. Ya, ini kita barusan dapat itu ada satu di kiriman di WA, ada 2 donkey yang jalan, dan kemudian dia bilang, wah, saya kemarin ada Yesus
semua lihat saya, wah bagus sekali, saya dielus-eluskan. Tapi sekarang saya jalan sendiri tanpa Yesus, nggak ada pun yang perhatikan saya. Jadi kita harus ingat bahwa tanpa Yesus itu kita tidak ada apa-apa. Jadi biarlah kita selalu bergantung pada Tuhan masa pensiun, jangan ada power syndrome, tapi kita selalu mau menjadi berkat kepada orang lain. Itu akan mengatasi power syndrome. Iya. Mudah-mudahan menolong. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, apa benar wanita pekerja pada waktu pensiun jadi cepat tua? Ibu Pendeta Kuntara tetap awet muda kok ya. Iya, terlihat tetap segar. Biarpun sudah 70 tahun lebih. Saya rasa itu Jadi, tergantung kepada orangnya, ya. Masalah Iya. cepat tua atau tidak tergantung kepada beberapa hal. Ya. Pertama, hubungan dengan Tuhan. Ya. Ya. Kedua, Hidup pola yang hidup kita sehat, yang ya. sehat. Ketiga, ada sikap di dalam hidup, ya, artinya attitude, ya. Sikap itu kita harus merasa bahwa kita ya masih Oke lah. Jadi kita bisa memandang wajah kita di depan kaca, oh kita belum terlalu tua. Iya. Kemudian ya kita tetap melakukan pelayanan-pelayanan. Iya. Ya, itu faktor ketiga. Keempat, ya coba gunakan humor. Ya, jadi humor ya melihat sesuatu perkara yang bersifat humor. Kadang-kadang kan Anda tahu itu Just for Love ada program yang dari Quebec, itu. Ya, jadi Anda lihat kemudian saya undang istri saya. Ya, oh coba lihatlah ini. Ya, kita ketawa sama-sama. Ya, jadi kita ketawa menyebabkan hidup itu gembira ya. Nggak ngerengut mukanya. Ya. Kemudian supaya otak itu jangan pikun, ya buatlah kegiatan, ya termasuk dalam membaca Alkitab, menghafal ayat Alkitab dan sebagainya. Ya, itu menyebabkan tidak kelihatan tua, ya, tetapi kita sebutkanlah growing old gracefully, dengan mulus, yaitu mulus untuk makin tuanya. Pendeta dan Ibu Pendeta. Oleh karena tadi sempat disinggung kata pikun, dan ini ada pertanyaan mengenai pikun, saya akan langsung agak loncat pertanyaannya. Apa kegiatan setelah pensiun yang tidak buat pikun? Kata orang main catur atau isi TTS atau teka-teki silang. Apa benar itu? Nah, silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Oke. Saya catur menolong. Ya, artinya orang jadi mikir, ya. Kemudian teka-teki silang itu menolong, ya. Hanya ada kegiatan yang kami rasa lebih bagus dan lebih bermanfaat, ya. Jadi kalau mau main game, ya, kami senang apa yang disebut Mexican Train. Kami suka Mexican Train, ya. Itu Mexican Train sebab kita jadi ketawa-ketawa, ya. Jadi seperti domino, tapi bukan domino, tapi dia ada Mexican Train, chicken feet, ya. Chicken feet. Jadi orang bisa ketawa, ya, artinya dia rasa dia mau menang, akhirnya dia kalah dan sebagainya. Jadi betul itu catur menolong, tetapi masih mempunyai keterbatasan, ya, artinya sebab catur itu orang nggak sampai bisa ketawa serius malahan. Mikir, jadi serius, ya. Oke, kalau orang terlalu serius bisa jadi makin tua malah. Oke, jadi ketawa-ketawa. Jadi kami punya kelompok G10, itu main selalu serius di cruise. Ya, kemudian ketawa-ketawa dan sebagainya. Ya. Dan tadi kegiatan-kegiatan sudah kita sebutkan tadi bagaimana kegiatannya untuk supaya tidak buat pikun, ya kita belajar, bikin kegiatan yang baru, misalnya nggak bisa dulu reparasi, sekarang bisa reparasi, bisa masak, belajar dari YouTube. Itu banyak kegiatan yang tadi kita sudah bikin 20, ya. Oke, dan salah satu cara kalau misalnya akan sesuatu perkara yang cukup baik untuk mempunyai daya ingat yang baik adalah, ya, pada malam hari, ya, langsung mikirkan apa yang telah terjadi pada hari itu. Ya.
Jadi kemudian saya bertemu dengan kita bertemu dengan Howard ya dan juga Betty namanya. Ya. Jadi tetangga kami ya. Jadi kita ingat dia punya nama ya dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan itu kita ingat ya. Jadi mengingatkan itu ya menyebabkan kita tidak mudah untuk lupa. Ya. Sebab ini pikun itu berbahaya ya, orang yang Alzheimer kadang-kadang dia lupa sama istrinya sendiri ya. Bahkan ada satu kisah daripada orang tua daripada pendeta Eldridge yang pernah jadi ketua General Conference. Satu waktu dia tidur di samping dengan suaminya, kemudian tiba-tiba dia menangis. Ini sudah tua sekali mereka. Waktu menangis, kenapa kamu menangis? Ya, kita kan belum kawin. Kita kan belum kawin, kok kita sama-sama tempat tidur. Sudah berdosa ini katanya. Padahal sudah nenek-nenek ya. Jadi bahaya kadang-kadang jadi tidak ingat ya akan suami sendiri kadang-kadang dan sebagainya, istri sendiri. Jadi kita harus melatih supaya kita punya pikiran jangan sampai pikun. Dan ingat pola hidup sehat itu paling penting yang terbaik. Yang terbaik ya, karena dengan jalan ya saja sudah dibuktikan bahwa itu akan postpone, akan memperlambat untuk timbulnya Alzheimer atau pikun-pikun itu. Jadi jangan lupa ambil kegiatan sehari-hari dan setiap hari itu tidak boleh lupa untuk jalan 1 jam. Dan saya ingat penelitian daripada Harvard University yang mungkin sudah pernah dengar. Waktu diteliti, ya ini jangka waktu penelitian cukup lama, 75 tahun. Ya, 75 tahun jangka waktunya. Sampai berganti-ganti direkturnya. Sampai direkturnya sudah berganti 4 kali. Ya, untuk lihat ya apa yang bisa mempengaruhi akan kebahagiaan, hidup sehat, panjang umur dan sebagainya. Sudah diteliti semuanya. Ternyata ada satu kata adalah relationship, good relationship ya. Jadi ternyata mereka yang di atas 90-an tahun yang mereka tetap tidak pikun ternyata adalah orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya, anaknya, dengan orang lain. Ya. Jadi saudara-saudara, hubungan yang baik itu sangat penting sekali, good relationship. Jangan mau dendam-dendam, jangan mau musuh-musuhan sehingga tidak mau mengampuni satu sama lain, tapi have a good relationship with everyone, untuk semua orang. Itu akan menolong kita. Oke, mudah-mudahan sudah menolong. Pertanyaan. Itu info yang baik ya, bahwa kalau kita mau umur panjang lah, walaupun tentu umur di tangan Tuhan ya, itu kita harus good relationship. Wah, ini satu masukan buat saya pribadi ini, bagus ini. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik. Pertanyaan berikutnya. Saya baru saja pensiun, namun perusahaan ingin mengkaryakan saya lagi. Tapi istri tidak setuju dan ingin saya pensiun saja. Mohon masukannya Pendeta. Terima kasih. Mungkin istrinya ingin ada waktu berdua ya dengan suaminya. Silakan Pendeta. Sama-sama dengan Anda sudah cukup berkarya 30-40 tahun ya, sudah waktunya lah Anda mengambil waktu lebih banyak dengan istri Anda. Kalau secara laki-laki kadang-kadang kita masih pikirkan kita punya pencapaian ya dan sebagainya. Tetapi ingat ya bahwa pencapaian kemudian uang yang lebih banyak dan sebagainya apa gunanya kalau misalnya kebahagiaan dalam rumah tangga itu jadi dibatasi ya. Jadi kalau misalnya minta pandangan saya ya, maka lebih bagus ya pensiun sekaranglah waktu dinikmati akan bersama-sama dengan istri, dengan anak atau dengan cucu ya, yang akan memberikan kebahagiaan, sukacita. Dan kalau seandainya Anda masih tetap ingin mencapai sesuatu, biarlah kerja paruh waktu seperti yang saya sebutkan, part-time ya, berunding dengan istri ya. Kalau setuju, mungkin kita seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya kerja ya. Jadi tetap Anda bisa mengikuti artinya keinginan daripada istri ya, boleh merencanakan. Jadi kalau part time kan Anda bisa punya perencanaan yang lebih baik dalam kegiatan setiap minggu ataupun kegiatan tahunan. Anda bisa berkata kepada bos, wah, saya bulan Agustus tidak bisa diganggu sebab kami mau cruise. Jadi Anda mempunyai waktu
Ya, jadi hanya kerja paruh waktu saja. Jadi dalam masa pensiun itu Anda bisa mendidik akan pegawai yang baru misalnya. Turunkan ilmunya kepada karyawan yang baru, yang masih muda, supaya mereka bisa juga melakukan pekerjaannya. Saya sangat senang sekali sekretaris saya katakan, wah, your legacy continues on, katanya. Wah, senang sekali saya. So dikatakan kamu mendidik bagaimana caranya untuk mempunyai hidup yang sehat, itu tetap masih terus dipromosikan. Kamu mendidik bagaimana anak-anak untuk mempunyai drug prevention training, tetap itu masih dijalankan. Puji Tuhan. Jadi kita berikan aja apa yang kita bisa, semua itu sebagaimana si Leo tadi katakan, nggak boleh celit-celit, ya, nggak boleh pedit-pedit. Kasih tahu kepada mereka caranya. Semua notes dikasih supaya mereka bisa kerjakan. Jadi kita bisa menghidupkan suatu kehidupan yang cukup menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Mungkin itu boleh menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Saya sudah tinggal menghitung bulan sebelum pensiun. Tetapi saya sangat khawatir karena tidak tahu mau lakukan apa nanti. Adakah syarat untuk saya? Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke. Saran saya adalah ya lihat di YouTube seminar ini, ya pembahasan ini, dan lihat 20 poin yang kami berikan. Betul. Ya. Tapi biasanya ini kalau sudah menghitung bulan ini berarti sudah anxious, ya, sudah sangat kepengen sekali kalau sudah menghitung bulan. Saya ingat waktu kami sekretaris saya 3 tahun sebelum pensiun dia sudah mulai hitung berapa bulan lagi ini. Saya bilang, wah, biasanya orang menghitung itu kalau tinggal 1 tahun lagi. Kamu kok baru masih 3 tahun sudah mulai hitung. Sebab sangat-sangat kepengen untuk pensiun, ya. Tapi ya inilah kegiatan-kegiatan ada tadi kita berikan 20 itu yang bisa dilakukan. Jadi tidak bosan. Iya. Anda bisa jadi relawan, kemudian Anda jangan duduk hanya di depan televisi, Anda akan cepat mati. Itu potato coach, ya, dikatakan di sini. Ya, makin lama akan makin gemuk, ya. Jadi ambillah waktu untuk tetap giat, otak Anda bisa bekerja, ya. Walaupun jangan khawatir tentang masalah income, kan sudah cukup selama ini. sudah dipikirkan. Kecuali kalau Anda tidak memikirkan, tidak ada mempunyai perencanaan. Memang ada yang tidak mempunyai perencanaan sehingga ya saya katakan sangat sedih sekali karena waktu kami masih bekerja, ya, ada sopir-sopir yang bekerja di General Conference yang antar kami selalu pergi ke pelabuhan udara. Dia katakan, wah, kalau saya nggak kerja gini nggak bisa saya bayar itu mortgage. Jadi tidak ada perencanaan. Sebelum kita pensiun, itu semua mortgage rumah sudah harus dibayar supaya kita tidak usah lagi pikir-pikirkan lagi untuk mortgage dan sebagainya. Jadi ingat, sebagaimana kita katakan, perencanaan waktu muda itu sudah harus dilakukan. Masa paceklik, masa pensiun, apa yang kita harus lakukan supaya jangan sampai tiba masa pensiun masih belum ada kecukupan. Baik, pertanyaan berikutnya. Istri saya sudah meninggal. Setelah pensiun, lebih baik saya tinggal sendiri atau tinggal sama anak? Mohon nasihatnya, Pendeta. Silakan, Pendeta dan Ibu. Saya anjurkan tinggal sendiri, ya. Tetapi mempunyai waktu yang cukup dengan anak dan cucu. Ya. Jadi kapan dibutuhkan Anda bisa menolong, ya. Dan Anda bisa berkunjung, ya, kepada anak dan cucu, ya, tidak tahu berapa besar ini cucu, kadang-kadang memerlukan perhatian dan Anda bisa menjadi satu mentor untuk cucu Anda, ya. Tetapi jangan tinggal. So, kalau tinggal itu berarti bahwa Anda akan menjadi jadi bergantung kepada cucu, ya. Dan Anda mempunyai sebagai orang tua jadi sering mempunyai kecenderungan untuk mencampuri urusan rumah tangga anak, ya. Sedangkan mereka sudah satu unit. Ya. Jadi tidak baik, kecuali Anda dalam satu keadaan yang tidak bisa lagi untuk hidup sendiri, ya, maka tinggal dengan anak, ya, atau mengundang anak untuk tinggal ada hal yang baik, ya. Jadi walaupun hidup sendiri, biarlah Anda tetap sibuk, ya. Jadi sibuk di dalam arti, ya, waktu dengan Tuhan,
ya, waktu Untuk untuk pelayanan. olahraga, untuk pola hidup, ya, untuk banyak kegiatan dan sebagainya, ya. Itu menyebabkan Anda tanpa terasa, oh sudah malam, dan tidak ada waktu untuk televisi. Kami lihat televisi, ya, hanya waktu sambil olahraga. Jalan-jalan di depan. Sambil lari-lari kita lihat, ya. Oke, supaya jadi kita saat yang sama kita masak juga. Jadi kita bisa buat 3 perkara saat yang sama. Oke, ya. Jadi Bukan duduk-duduk aja di televisi. tidak ada waktu, ya, untuk lihat-lihat yang lain, ya. Jadi kita tetap bisa memberikan kontribusi, ya, bisa mandiri, kita bisa sibuk, ya, untuk kepentingan sesama manusia, ya, sibuk dalam pelayanan, ya, dan tidak perlu mengganggu akan keluarga anak, ya, tapi siap untuk menolong anak. Iya. Dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, teman saya ambil pensiun dini, padahal masih di usia produktif. Dan sekarang country living, cukup viral nih ya di kalangan itu ya, kalangan gereja kita ya. Bagaimana menurut pendeta hal ini? Thanks. Silakan pendeta. Iya, itu mereka yang ikut untuk country living bagus, ya, ya. Dalam arti bahwa Anda di country living itu umumnya adalah tempat yang lebih kepedesaan, ya. Jadi udaranya lebih bersih, ya. Kemudian suasananya tidak sibuk, ya. Kemudian Anda lebih dekat dengan Tuhan, dengan alam. Ini satu hal yang baik, ya. Hanya, ya, kadang-kadang Anda mengalami kesulitan, misalnya dengan internet, ya. Jadi Anda tidak tahu keadaan di luar, ya. Tahu sudah banjir di Dili. Jadi, dan misalnya di Kupang atau Sabu sudah banjir, Anda nggak tahu, ya. Kenapa? Sebab Anda di pedesaan yang jauh, ya. Jadi dengan demikian kadang-kadang perlu adanya tempat yang masih tetap ada electricity, ya, atau listrik, ataupun ada juga bisa ada signal di mana Anda bisa tetap belajar atau bertumbuh. Tetapi kalau misalnya Anda merasa puas dengan apa yang ada saja, ya, tidak masalah. Memang ada anjuran-anjuran bagi orang yang ingin untuk country living. Oke. Jadi kita harus ingat juga bahwa kita punya peranan, ya, itu tidak selamanya bisa dicapai kalau kita di country living. Country living itu baik, ya. Tetapi kalau mau menjangkau orang di kota, menolong orang di kota, Anda bisa jadinya, ya. Jadi tetapi Anda akan hidup sendiri dan mungkin jauh dari tetangga. Oleh sebab di country kan pedesaan jauh-jauh letaknya dan sebagainya. Jadi ada untung ruginya, ya. Secara keuntungan, ya, ada juga oleh sebab, ya, lebih sehat dan sebagainya. Tetapi kami kasih contoh, ya. Kami memilih bukan country living, tetapi kami tinggal di satu tempat yang di belakang rumah kami ada hutan, ya. Kemudian ada tempat jogging trail. Menit, ya, kita jogging trailnya 6,8 miles, ya. Kemudian ada danau, ya. Jadi jalan 3 menit sudah ada danau. Oke. Jadi seperti country living. Seperti country living. Tapi ya. Bukan country living. Ya. Tapi kami masih bisa belanja. Kemarin kami 30 menit drive untuk kami belanja. Oke. Jadi masih ada jangkauan dan kami masih bisa berpartisipasi melalui Zoom, ya, untuk obsesi hati, ada electricity, ya. Jadi tidak di kota, ya, tetapi tidak juga di pedesaan, ya. Tetapi suasananya bisa menjadi seperti pedesaan. Kami dapatkan berkat dalam mempunyai alam yang indah, ya. Dengar suara burung di pagi hari. Jadi kami tetap punya berkat untuk itu, tetapi kami pun tidak kehilangan berkat, ya, untuk menjadi berkat ataupun ke gereja ataupun juga ketemu teman ataupun dekat dengan dan menolong cucu yang rumahnya 15 menit dari rumah kami, ya. Jadi itu pilihan kami, ya.
Jadi ini yang sudah memilih dia kan saya ambil dini, pensiun dini, berarti sudah dipertimbangkan semua hal ini. Iya. Jadi pasti sudah cukup mapan keuangannya dan sudah bisa senanglah hidup di ini. Saya rasa ini nggak jadi masalah. Bagus sekali jawabannya ya. Terima kasih pendeta dari pendeta. Iya. Bagus. Pertanyaan berikutnya, ada teman yang sarankan untuk memulai usaha setelah pensiun. Apakah hal ini bukannya sudah terlambat untuk dimulai? Mohon arahannya pendeta dan ibu. Terima kasih. Ya, ini memulai usaha, ya, dengan sendirinya ada keuntungan ataupun kerugian, ya. Jadi memulai usaha itu berarti Anda akan sibuk dengan usaha tersebut. Ya. Jadi nggak pensiun lagi. Jadi Anda tidak merasakan nikmatnya daripada pensiun. Oke. Kemudian memulai usaha, apakah Anda masih perlu lebih banyak dana? Ya, mungkin saja oleh sebab tidak cukup dari uang pensiun, jadi memulai suatu usaha. Jadi itu dapat dimengerti. Tetapi ya jangan lupa jangan sampai Anda kembali tidak mempedulikan oleh sebuah kesibukan, tidak lagi peduli dengan keluarga dan sebagainya, tidak ada lagi waktu dengan anak dan cucu dan sebagainya. Jadi memulai usaha untuk apa? Menambah income? Apakah memang tidak cukup? Sebab kalau uang itu nggak pernah cukup. Kalau orang $1 more. Get some money, get some money. $1 more. Okay. Jadi dan itu tidak akan mengambil tempatnya kebahagiaan. Okay. Jadi kalau saya berbahagia itu melalui relationship, yaitu dengan anak, dengan artinya istri, ya, dengan anak, dengan cucu, itulah kebahagiaan. Jadi Anda bisa mengorbankan itu untuk usaha, ya, yang baru sesudah pensiun. Ya. Jadi betul mungkin menambah income, tetapi Anda mengorbankan sesuatu. Ya. Kita harus memupuk untuk mempunyai sifat contentment, puas dengan apa yang ada. Jadi sifat itu menolong kita untuk menjadi gembira selalu. Ya, jadi itu yang kami ingin sampaikan. Kalau Anda mau berusaha, ya, sesudah pensiun. Kalau kami ada tawaran, misalnya sesudah pensiun, oke, Kathleen diundang untuk pergi ke London. Bukan Manchester, di England, UK, ya. Ke Kasih seminar, ongkosnya dibayar. Bukan sama saya, tapi juga sama suami. Ya. Ke Afrika juga, ya. Sorry, tetapi persis saat yang sama kami ada acara yang kami sudah atur. Jadi kami pilih mengikuti, kami punya jadwal. Ya. Dan mereka bisa mengerti, bilang sorry, saya bisa kasih sama orang lain. Kan ada yang bawahan saya yang sekarang sudah mengambil ini, tindakan ini, mengambil ini, penataran ini, mengambil untuk ngajar. Bilang, jadi sorry, biarpun dibayar kita nggak bisa karena kita waktu itu ada apa ya, Unai Batch barangkali ya. Iya, saya harus kumpul dengan saya punya angkatan, pergi ke Batam dan ke Unai, Singapura. Ya, jadi nggak mau lah, lebih bagus teman sama teman-teman. Padahal orang itu sudah bujuk, dikatakan ini acara ini disponsori oleh menteri, ya. Menteri dari negara tersebut, ya. Dari South Africa juga. South Africa. Tidak bisa. Tetapi kami terpaksa harus katakan no. Ada masanya. Kami sudah ada acara yang lain. Nah, itulah enaknya waktu masa pensiun. You can choose. Kita bisa pilih aktivitas mana yang kita mau. Kalau dulu kan, waduh, tidak bisa pilih. Biarpun hanya 5 jam transit di rumah. Bayangkan bukan transit di hospital, tapi bukan transit di tempat kota lain, tapi di rumah, baru terbang kembali 5 jam lagi, pack barang, berangkat lagi. Kita nggak bisa bilang tidak, karena memang itu panggilan. Kita harus pergi kemana kita harus dibutuhkan. Jadi ya sudahlah, masa pensiun itu adalah masa yang jangan dirusakkan dengan permintaan-permintaan. Jadi kalau kita sudah punya rencana lain, kalau tidak ada rencana yang lain, itu adalah satu tindakan relawan, ya. Jadi relawan pun ya harus kita pertimbangkan sesuai dengan perencanaan yang kita sudah rencanakan. Hanya itu mungkin saya bisa berikan.
Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini jawabannya juga sekalian sharing pengalaman itu sangat kena ya. Iya. Jadi tepat ini. Baik, pertanyaan berikutnya di luar topik kita malam hari ini Pendeta. Saya mau nanya sama Pastor Kuntaraf dan Nyonya Dokter Kuntaraf. Suami saya seorang dokter, tapi dia tidak ada planning untuk masa depan tentang membeli rumah dan lain-lain. Yang dipikirkan sekolah terus. Akhirnya saya memutuskan untuk berdagang dan akhirnya bisa membeli rumah. Dan jika saya mengajak musyawarah untuk masa depan kita nanti, suami seakan-akan tidak peduli dan katanya saya materialistis. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya sudah melakukan yang terbaik dan sudah menyerahkan pergumulan ini kepada Tuhan di dalam doa. Thanks HCI, God bless. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke. Ini satu pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Kita masing-masing mengetahui bahwa ada perbedaan prioritas antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi sering perempuan memikirkan untuk masa depan, ya. Kemudian suami memikirkan masa depan, tetapi sesuatu perkara yang berhubungan dengan karir. Ya. Jadi karir hidup, ya. Jadi dia mau belajar itu untuk apa? Supaya dia dapat karir yang lebih baik, ya. Jadi apa yang harus dibuat oleh sang istri ialah ya untuk tetap mendukung akan sang suami ya. Namun ya kalau misalnya suami tidak memberikan tidak sependapat ya dan tidak peduli ya dengan Anda punya perencanaan selama ini adalah untuk kebaikan bersama-sama, ya go ahead. Jadi Anda sekarang sudah punya rumah. Ya. Jadi baik, dan satu waktu ya yang tertentu suami akan menghargai akan Anda oleh sebab ternyata pensiun sudah ada rumah. Ya. Jadi walaupun misalnya suami tidak peduli, paling sedikit Anda sampaikan sehingga dengan demikian apa yang Anda capai itu sesuai dengan persetujuan daripada sang suami. Katakan ya kita tidak kelihatannya sayang tidak perhatikan untuk masa depan ya. Padahal ini perlu sekali. Jadi saya kerja sekarang ya untuk dapatkan income tambahan ya. Oke, jadi artinya Anda dapatkan restu walaupun dia kurang peduli. Kenapa kurang peduli? Sebab dia memikirkan pendidikan ya. Pendidikannya apa? Supaya karirnya makin menanjak. Sebab itu adalah sesuatu perkara yang laki-laki artinya perlu untuk dia. Ya. Tapi saya rasa ini pun communication-nya harus communication terbuka. Ya, misalnya saya sangat kecewa. Ingat, komunikasi adalah satu cara yang terbaik untuk menghidupkan keluarga supaya bisa bisa langgeng ya. Jadi di sini saya lihat bahwa dia katakan bahwa suami seakan-akan tidak peduli. Jadi dengan komunikasi bilang saya sangat kecewa. Kenapa? Seperti kita punya pembicaraan itu seperti tidak digobres ya. Kemudian waktu itulah tanyakan kepadanya, apakah saya yang tidak keberatan kalau saya kerja ya. Tetapi Anda kelihatannya sudah ada bekerja, rumah, kemudian sudah ada rumah. Ini bagus sekali. Jadi katakan ya, puji Tuhan kita sudah ada rumah ya. Kalau dia tidak rasa peduli oleh sebab itu bukan hasil uangnya, nah apa-apa satu waktu dia akan menikmati juga kan bersama-sama. Ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Tapi waktu kita sudah habis waktunya. Jadi kita serahkan kepada Pendeta Kuntaraf untuk closing statement untuk episode kali ini. Silakan Pendeta. Masa pensiun haruslah menjadi satu masa yang menyenangkan. Dan kita harus menyiapkan diri untuk masa pensiun supaya masa pensiun kita serba mulus. Untuk itu perlu persiapan, hubungan dengan Tuhan, perlunya pola hidup sehat, dan juga perlu juga tabungan ya untuk apa yang akan dialami pada masa tua. Ya. Dan sementara masa pensiun itu sendiri, biarlah itu satu usia yang tetap produktif dalam segi fisik, mental, rohani, dan sosial. Ya. Tidak selamanya produktif dalam arti mendatangkan income, tetapi Anda dapat bermanfaat untuk menjadi berkat bagi sama manusia. Misalnya sebagai relawan, ya, menolong pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Anda tidak perlu lagi tambahan materi, bukan? Ya, sudah cukup. Tetapi Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan menolong, ya, sosial dan sebagainya, sehingga Anda boleh tetap mencapaikan kepuasan hidup. Ya, dan kalau orang kita puas hidup,
tetap dengan pola hidup yang sehat dan sebagainya, umur pun dapat lebih panjang ya, dan Tuhan merestui kegiatan kita untuk hidup lebih lama ya. Dan ingat, relationship ya, good relationship kunci yang sangat penting ya, Kalau masa pensiun. masa pensiun. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang pada Tuhan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dapat membahas mengenai masa pensiun ini. Biarlah kami yang sudah tua ini, yang sudah di atas 70 tahun, yang sudah pensiun ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami manusia, dan begitu juga dengan para pemisah yang mungkin masih muda, supaya mereka dapat mengerti bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri menjalani masa pensiun di hari depan. Biarlah kami senantiasa dapat bergantung pada Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap menjadi saluran berkat bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik. Sampai bertemu lagi Senin depan. Terima kasih Pendeta Terima dan kasih, Ibu. Pendeta dan Sampai Pendeta. jumpa episode depan. Salam sehat selalu. Terima Puji kasih. Tuhan. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa acara Obsesi Hati hadir setiap hari Senin jam 7 sampai 8.30 malam waktu Indonesia Barat dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Dan pastikan bahwa Anda juga menyaksikan acara-acara menarik lainnya yang disiarkan secara langsung setiap hari Senin sampai hari Sabat di studio Hope Channel Indonesia. Dan bila Anda mempunyai usulan topik untuk dibawakan dalam pembahasan di Obsesi Hati, ataupun Anda mempunyai pertanyaan seputar pembahasan yang telah dibawakan, atau ada persoalan rumah tangga atau keluarga yang ingin dicarikan solusinya, silakan mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Dan kembali kami ingatkan bahwa acara Obsesi Hati dapat disaksikan melalui YouTube channelnya dengan mengetikkan Obsesi Hati. Dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya hopechannel.id. Dan juga dapat melalui aplikasi yang saudara bisa unduh atau download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang setia selalu menyaksikan acara Obsesi Hati setiap Senin malam. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Dan juga secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia, yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.